Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito, mau nyelesain tugas sejarah. 1. VOC. VOC adalah Kongsi Dagang Belanda di Indonesia. VOC ini dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut Heren 17 atau Dewan 17-an. Didirikan VOC ini bertujuan untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan menguasai atau memonopoli rempah-rempah. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda di Indonesia, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut hak oktrooi, yaitu hak mencetak uang sendiri, memelihara angkatan perang, memerintah daerah yang diduduki, melakukan perjanjian dengan raja, dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku, peluang memonopoli untuk merealisasikan upaya Belanda menerapkan 3. 1. Pelayaran, 2. Kontingen, 3. Eksploitasi. Zepentin kewalahan mengelola VOC sehingga menunjukkan Peter Booth sebagai gubernur VOC pertama, dan ia telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, dan contohnya VOC berawal dari struktur yang mana kepengurusannya VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya kepentingan pemegang saham. Selain itu, VOC juga terlilit hutang dan penurunan. 2. Republik Batav. Pada awal 1795 pasukan Prancis atau kaum patriot menyerbu Belanda. Prancis membuat pemerintahannya baru, yaitu Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota mengeluarkan pemerintahan melalui surat, yaitu surat kewenangan surat yang berisi pemerintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Untuk mengambil alih bekas kekuasaan VOC, Louis Napoleon menunjukkan seseorang, yaitu Daendels. Ia mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik, dan pemerintahan, peradilan, dan sosial ekonomi. Karena Daendels membuat kesalahan dengan menjual tanah kepada pihak swasta, ia dipecat. Setelah Daendels turun jabatan, Louis Napoleon menunjuk Jenderal Jansen, namun ternyata kinerja tidak sesuai harapan. Setelah Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jansen di daerah Tuntang, Salatiga, lalu Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang, yang mana Belanda mengakui kekalahan kepada Inggris. 3. Kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto mengangkat Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, ia berperang dalam 3 bentuk kerja Rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Tanah adalah milik pemerintah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala seperti kurangnya pengawasan pemerintah serta sulitnya lepas dari budaya penjajah. Dapat disimpulkan, Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah sesuai dengan idenya dan tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Sementara itu rakyat Indonesia tetap menderita. Lalu Raffles digantikan John Peddle, namun tidak lama dari berganti kepemimpinan, Pulau Jawa harus dikembalikan kepada Belanda pada tahun 1816. 4. Belanda setelah Inggris kalah, lalu Belanda berkuasa pada awal kekuasaan tahun 1816 dengan kondisi ekonomi krisis karena banyak mendanai perang. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan pada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi, sistem penanaman kaum pribumi, kerja Rodi, kulturalisme, tanam paksa. Petani pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman yang dapat diekspor dipasarkan dunia. Van den Bosch diangkat
Sebagai gubernur berkuasa di Indonesia, sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ketentuan, melanggar HAM, membawa penderitaan bagi rakyat pribumi, sementara Belanda mengerut keuntungan sejak 1831 sampai 1877. Hasilnya 832 juta gulden gulden utang. Apa ya? Gulden utang VOC lunas dan benteng pertahanan dibangun kembali, menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Tahun 1860, dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanah paksa itu Zwicker kontra dan kontra gula karya Franzen Vanderpoort dan Max Havelaar karya Edward Dweck Dekker Multatuli. Secara berangsur sistem tanam paksa dihapus, kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta yang tetap membawa penderitaan kerja paksa tetap dilakukan, membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, dan lain-lain. Untuk kepentingan roda perekonomian Belanda, rakyat masih harus membayar pajak dan hasil pertanian menurun. 5. Politik pintu terbuka, kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang yaitu seperti menyimpangkan tanam paksa dan beberapa hal lainnya. Kebijakan yang pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing, ditandai dengan keluarnya UU Agraria dan UU Gula pada 1870. Pelaksanaan pintu terbuka yaitu perkebunan tembakau, tebu, karet, kelapa sawit, dan teh, dan berdampak keuntungan besar bagi Belanda. Bahkan sistem tanam paksa dihapus. 6. Politik etis. Program politik etis, edukasi pendidikan, dan membuka sekolah-sekolah model barat diharapkan lahir kesetaraan, irigasi, dan membangun saluran irigasi, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi, emigrasi, melakukan program perpindahan keluar Jawa sampai di Suriname. Tujuan untuk meratakan jumlah penduduk, menyimpang politik etis, edukasi, dan mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan irigasi hanya untuk mengakhiri perkebunan Belanda. Imigrasi bukan untuk mempertarakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Berkat politik etis memunculkan golongan elit baru, yaitu kaum terdidik, yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Budi Utomo. Terima kasih. Itu perkenalan. Nama saya Vito dari kelas 11.5. Maaf ya, perkenalannya di akhir lupa saya. Bye, thank you.